Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah, berarti kita sudah siap untuk mengikuti pelajaran di pagi hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan kita, Ibu meminta salah satu siswa untuk memimpin teman-teman berdoa. Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, Ros, silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai aktivitas kita hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alfi syahr. Lailatul qadar khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta. Aku sekalian, sebelum kita mulai kegiatan kita, Ibu ingin kalian menyanyikan salah satu lagu, yaitu Tanah Airku Indonesia. Karena kita masih dalam bulan November, yaitu bulan yang memperingati Hari Pahlawan, jatuh pada tanggal 10 November. Sekarang kita menyanyikan lagu Tanah Airku Indonesia. 1, 2, 3. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Terima kasih. Selanjutnya, sebelum Ibu menjelaskan materi kita, Ibu ingin bertanya, materi minggu lalu itu masih ingat anak-anak? Masih, Ibu. Ada yang bisa menjelaskannya? Bulan? Bisa? Materi apa kemarin? Tes ceramah, Ibu. Ya, teks ceramah. Cici bisa mengartikan apa itu ceramah? Bisa, Ibu. Ceramah merupakan menyampaikan suatu informasi penting kepada halayak ramai yang berkaitan dengan hal-hal positif dan keagamaan. Ya, menyampaikan suatu hal penting atau informasi penting pada halayak ramai atau pada orang banyak, misalnya agama atau hal-hal sosial lainnya. Jadi sekarang kita mau belajar tentang cerita pendek. Ibu ingin bertanya lagi, apakah ada kaitannya antara materi minggu lalu dengan materi yang sekarang? Ada, Ibu. Ya, silakan. Keterkaitan pembelajaran sebelumnya dengan sekarang sama-sama membahas fisik, struktur, dan kebahasaan. Ya. Jadi ada keterkaitannya. Ceramah membahas isi, cerpen juga ada isinya. Ceramah ada unsur, cerpen juga ada unsurnya. Jadi kita mengaji dengan nilai-nilainya. Oke. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan tujuan dari pelajaran kita hari ini. Ya. Bisa dilihat? Bisa, Yang pertama, melalui pengamatan teks cerita pendek, peserta didik dapat memahami informasi tentang nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek secara tepat. Terus, yang kedua, melalui diskusi, peserta didik
dapat menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek secara bekerja sama. Terus yang ketiga, setelah membaca cerita pendek, peserta didik mampu menguraikan unsur-unsur pembangun cerita pendek secara cermat. Jadi tujuan pelajaran kita hari ini ada 3 yang baru Ibu jelaskan. Selanjutnya, metode yang akan kita pelajari adalah tanya jawab, diskusi, presentasi, dan penugasan. Lalu media yang kita pelajari yaitu teks cerita pendek yang berjudul Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis. Adapun langkah pembelajaran pendahuluan yang seperti kita sekarang ini, inti dan penutup. Itu adalah beberapa hal yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Selanjutnya, sebelum Ibu menjelaskan lebih jauh, Ibu ingin bertanya, ada yang sudah paham apa itu cerita pendek? Saya Bu, Ya, silakan Nak. karya sastra yang berisikan 500 sampai 1000 kata dan dibaca dengan sekali duduk. Ya, karya sastra. Jadi cerita pendek itu menurut teman itu adalah karya sastra yang bisa dibaca dengan sekali duduk. Berarti ceritanya tidak panjang ya. Ya, seperti namanya cerita pendek. Oke, anak-anakku, selanjutnya Ibu akan menayangkan materi video. Materi dalam bentuk video. Jadi perhatikan dan nyimak dengan baik. Ini tentang cerita pendek. Perhatikan dan menyimakkan dengan baik. Anak-anakku sekalian, sekarang kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Agustina Baluri. Saya dari kelompok perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang nilai-nilai dalam cerita pendek Robohnya Surau Kami oleh A.A. Nafis. Berikut cuplikan contohnya. Kalau ada Katanya pun dapat memperkaya kosakata siswa dalam hal bidang keagamaan. Unsur eksplisit dalam cerpen tersebut nilai sosial, nilai moral, nilai agama, nilai pendidikan, dan nilai adat. Sekian presentasi dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang Ibu minta kelompok 4 untuk menanggapi hasil dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruslanti Abdul Latif. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1, 2, dan 3. Hal-hal yang menarik. 1. Surau tidak dipusingkan anak-anak menggunakannya sebagai tempat bermain, berbagai macam kesukaan, dan perempuan sering mencopoti papan atau lantai di malam hari untuk dijadikan kali
memelihara sebagaimana mestinya. 2. Buayan Aju Sidik tentang kejadian di neraka membuat si kakek akhirnya muram dan akhirnya bunuh diri. 3. Seorang laki-laki menikah dan hanya mengabaikan hidupnya sepanjang hari di surau tanpa memikirkan hidup duniawi, harta maupun kekayaan, dan melalaikan tugasnya sebagai seorang suami dan seorang ayah. 4. Taat beribadah saja, membiarkan negara berkacau balau, melarat hasil bumi dikuasai negara lain tanpa memikirkan kehidupan anak cucu, pemalas dan tidak mau bekerja. 5. Melakukan perbuatan sesat dengan cara bunuh diri. 6. Aju Sidik tidak ikut melayat orang yang meninggal akibat bulannya, hanya berpesan agar dibelikan kain kafan 7 lapis sedangkan dia tetap pergi bekerja. Dalam menganalisis nilai religius dan nilai sosial terhadap penelitian, menganalisis melalui pendekatan struktural untuk memperoleh hasil dari nilai religius dan nilai sosial tersebut. Identifikasi tersebut misalnya bagaimana keadaan peristiwa-peristiwa plot, penokohan, dan tokoh, latar, sudut pandang. Dengan demikian pada dasarnya analisis struktural bertujuan memaparkan secermat mungkin fungsi dan keterkaitan antara berbagai unsur karya sastra yang secara bersama menghasilkan sebuah kemenyeluruhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 4 yang telah menanggapi hasil diskusi dari teman-teman kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ibu beri penilaian untuk kelompok 1 sudah sangat terperinci apa yang disampaikannya, lengkap. Untuk kelompok 2 juga seperti itu, nilai-nilainya itu secara lengkap dan detail. Kelompok 3 juga seperti itu, unsur-unsur pembangun itu ada unsur implisitnya dan ada juga unsur eksplisitnya. Jadi semuanya ibu beri nilai A antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 maupun kelompok 4 yang menanggapi hasilnya. Selanjutnya dan kebahasannya, serta kita dapat mengambil manfaat-manfaat jalannya yang berguna bagi kita. ya, bagus sekali apa yang telah diutarakan oleh teman kalian Melansa Fitri, yaitu banyak sekali manfaat yang kita pelajari tentang cerita pendek. Cerpen itu banyak sekali manfaatnya, nilai-nilainya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun amanatnya juga seperti itu, dan juga bisa menghibur kita. Cerita pendek itu juga salah satu penghibur di saat kita membutuhkan bacaan-bacaan yang bermanfaat. Baiklah anak-anakku sekalian, dengan berakhirnya kegiatan pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah.